Setelah agenda kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah berlalu, sebagaimana biasa jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan kegiatan rutin mingguan semula, yakni sholat subuh berjamaah. Setelah subuh berjamaah dilanjutkan dengan pengajian atau majelis ilmu, yang diisi oleh Tuan Guru Haji Muhyar Dahri, dengan tafsir Al-Quran. Pada Rabu 18 Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para SKPD, para bagian, taris, hadirin hadirat yang belum hormati, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan izinnya di mana kita pada subuh ini kembali bisa berhadir di majelis kita ini, dan insyaallah kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Quranul Karim yang beberapa lama kita beristirahat sebelum dengan bulan Ramadan, dan kita masih dalam surah Ibrahim akan memasuki ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang mereka itu beriman, yakni orang-orang yang beriman, agar mereka itu mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian dari yang kami berikan rezeki kepada mereka, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terang, sebelum datangnya hari di mana tidak ada bisa menebus, tidak ada tebusan, tidak ada saling bisa menebus di dalam hari itu, dan tidak ada pula persahabatan. Banyak sekali kandungan ayat ini. Pertama dahulu, bahwa sebagai seorang mukmin itu hendaklah kita mendirikan salat. Mendirikan salat artinya mengerjakan salat itu dengan terlihat. Jadi yang orang berdiri itu kan kelihatan lebih jelas daripada duduk. Bagaimana salat yang kelihatan itu, itulah salat berjamaah. Jadi kalau sendirian untuk seorangan aja di rumah, kali itu orang menanggung sama jamaah atau di rumah, paling-paling lagi mahal, jadi mati bermalam juga. Nah, jadi harus dikerjakan dengan berjamaah. Selama itu kita bisa. Kalian uzur, ada halangan itu menjangkau haji sudah di manage, diatur oleh bagaimana caranya sambil terlalu kita. Kayak orang misalnya kata kebohongan, ada membawa baju, tahu aja satu hari kebohongan. Ya udah itu harus berjalan, saya berjamaah di
kedua apa? Ini infak. Jadi infak itu luas lah. Bisa wajib, bisa sunnah. Nah wajib zakat, termasuk wajib juga infak kepada keluarga, anak bini itu wajib. Biar Nabi, sesuatu yang kamu berikan kepada istrimu itu, itulah sedekah yang paling tinggi nilainya. Jadi kawan jangan sampai artinya gini itu apa duitnya seorang jangan duitnya begitu ya, tetap kita juga memberi nafkahnya itu, karena itu yang paling tinggi bini anak. Jadi infak itu ada yang wajib sifatnya seperti tadi yang sunnah. Sudah jelas kita tahu, dan selain itu sunnah. Mimma razaqnahum, daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu. Jadi kita bersadar bahwasanya rezeki itu maksudnya pada hakikatnya dari Allah. Walaupun kita yang mengusahakannya bagaimanapun. Jadi rezeki itu ada yang dingalingi, ya, ada yang muda, benar mengalir. Dalam kata singgahan ada siapa itu Yusuf Hamba. Ya Allah jangan lagi ditambahin sama dia. Apa yang itu? Rezeki bilang yang lagi ditambahin kalau nyala sudah ngalih mah kan. Nah jadi ada yang ngalih, bahkan ada orang itu dan apa dia itu untuk menghapuskan dosanya itu dijadikan dengan kesulitan mencari rezeki dan dia harus sabar. Jadi sabar dalam mencari rezeki dengan halal. Nah itulah salah satu jalan untuk menghapuskan dosa, ambil dosa. Tapi ada setiap hal itu dosanya juga ada jalan. Cuma salah satu di antaranya sebabnya. Sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi. Mana yang sembunyi-sembunyi yang baik, ada yang baik sembunyi-sembunyi, ada yang baik terang-terangan. Yang baik terang-terangan itu zakat. Jadi zakat itu jangan namanya pada otak-otak jangan otak-otak itu ya. Itu baiknya zakat itu terang-terangan. Selama itu kita aman dari riya. Nah, kalau sedekah itu bagus. Jadi kedua-duanya memang bagus. Cuma tadi kita lihat mana yang lebih bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wa la khilal. Sebelum datangnya hari di mana tidak ada tebusan. Kalau ada kata tebusan biar banyak berharta atau manusiakan orang lain karena mau juga. Aku banyak benar apa hal sudah jatuh beri marah sama beri mana ada juga. Nah, itu. Khilal, tidak ada juga persahabatan itu bagi orang kafir. Jadi orang kafir itu biar berulang tauhidnya bangsa dan saudaranya para kawan. Tetapi kalau dia itu orang beriman, ada saja kemungkinan untuk diberi syafaat. Jadi nanti apabila sudah selesai, masuk surga sudah, berataan masuk surga, masuk neraka sudah, berataan di sanalah kemudian ada syafaat dari orang-orang yang masuk surga langsung kepada orang-orang beriman yang harus masuk neraka dahulu. Itu bisa syafaat yang demikian bisa. Nah, tentu yang dicarikan apa ulangnya, tapi ada batasnya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya imannya tidak kurang dari 1 dinar, biasa di dalam hadis itu. Berapa 1 dinar itu? 4/4 gram. Tapi kayaknya kita kan tahunya tuh kayak apa kan, jadinya mencari itu. Nah, ini lihat deh, oh ini kawan benar, tidak pada sampai lagi, oke itu dulu. Nah, sampai-sampainya dulu. Jadi artinya apa? Jadi artinya iman yang seberat 1 dinar itu masih tidak selamat. Nah, jadi iman itu memang sangat menentukan. Iman itu pertama bujur dahulu, kedua yakin. Nah itu syaratnya begitu.
Yakin tegal pada bujur, wah itu bahaya benar. Yakin benar. Nang dipegangnya nih yakin benar, tegal luput. Itu bahaya benar. Masyarakat ulang orang anggota itu sebenarnya dolun, mudhil, naudzubillah. Sesat menyesatkan orang. Kemudian benar, tegal tapi yakin, yakin jadi ada keyakinan. Benarnya sama, rukun iman itu sama kita, tapi keyakinan kita ini ada sama. Keyakinan kita ada sama. Disitulah iman Abu Bakar itu ditimbang dengan seluruh iman sahabat waktu itu lebih berat iman Abu Bakar. Kayak itu. Ada Umar ada, Utsman ada, Ali ada. Timbang ibaratnya. Jadi iman itu kayak intan. Intan itu sedikit sahur. Nah, kalau kita sebelas gelombang dengan 100 biji yang segera-segera itu udah sama harganya. Larang mana? Tidak selarang sebiji. Sebiji sahur dengan 100 biji segram sama. Jauh sekali. Nah itu ibaratnya. Jadi iman Abu Bakar ibaratnya sahur, yang lainnya ada 6, 1, 2, 3, 5, ada sama. Tetap lebih berat iman. Nah ini ya, ini yang kita harapkan, yang kita tuntut itu bagaimana supaya iman kita itu kuat dan itu kita pertahankan sampai akhir hayat. Sebaik-baik hari kita adalah ketika kita itu meninggalkan dunia ini dengan iman yang sekuat-kuatnya. Sudah masuk dengan husnul khatimah. Imannya dengan iman keyakinan. Sampai ada orang tenang berucap, ya siap sudah. Ada turun, ada menemukan itu. Salah seorang orang itu sebelum hilangi ketika sidin mengiring, aku siap mati ya, siap. Berarti sidin sudah mantap benar ya Allah, siap mati. Jadi inilah kita semuanya itu tentunya kita siapkan sebelum datangnya hari tidak ada jual beli, itu tadi hari kiamat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi jelaslah ada sama alamnya oleh Allah, ya ada tuh ilmu Muhammad. Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad dari nurnya aja, min nurihi itu. Jadi dari nur Allah aja menciptakan Nur Muhammad. Jadi kesimpulannya intinya tuh Allah tuh sama Allah Muhammad. Nah, dari Muhammad, dari Nur Muhammadnya diciptakan alam, jadi menjadi alam gitu. Nah, jadi langit dan bumi ini ya Nur Muhammad, ya Allah, karena sama itu kan. Allah jangan dicari, dia sudah lebur dalam Nur Muhammad dicari. Nur Muhammad yang dicari, dia sudah lebur dalam alam. Nah itu. Ya ada orang, ada di kitabnya tuh, stensilan aja. Nanti jarang orang sih. Jadi alam bersama Allah ya. Alam ada sendiri lagi. Ada juga yang sampai Muhammad saja Allah apa? Alam bersama dengan Muhammad. Ada juga. Jadi ulun, nah terus terang ulun tahun 74 itu menemukan juga. Belajar dari itu. Negara cuma ulun ini, ya alhamdulillah diberikan sikap kritis karena si
Sehingga Pascal belum, jadi orang Pascal kritis. Cuma sekali gede, alam ini sama Allah. Nah, alhamdulillah waktu itu ada akademisi tafsir Profesor Dr. Mahmud. Orang kalau sekolahnya apa tadi banyak yang baca tafsir, sebenarnya sudah seperti itu tafsir. Jadi mencari penghuni Qurannya ada mana kita arah ke sana. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam. Oh, berarti Allah menciptakan alam, berarti ya nama ciptakan lain dari nama diciptakan kan. Nah itu Pak. Jadi antara lain itulah yang menyelamatkan kita itu. Para kita juga memanggil desa. Iya, coba kita alhamdulillah kita kritis tadi jadi cari-cari terus. Nah, sampai kita yakin bahwa itu tidak benar. Kayaknya begitu benar lagi untuk tidak ada di tempat itu dari mana ya nafas saja. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah telah menurunkan dari langit itu air, yakni hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dia keluarkanlah dengan sebab air tadi daripada bermacam-macam buah-buahan. Artinya sebabnya air jadi tanaman, ya kan? Air itu menumbuhkan tanaman, tanaman menumbuhkan buah. Nah, diambil ringkas dari air jadi buah, itu ringkasnya. Nah, sebagai rezeki bagi kalian. Jadi ini Allah menyuruh kita merenungkan kejadian tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu kalau kita lihat itu saya minta selalu pintar-pintar pada kita. Ya kalau kita bawa menaikkan banyu ke atas, atas dari tanah dirubah menjadi buah awal kita. Teman-teman tahu kan? Dari tanah, banyu tanah, nah, meningkatannya ke atas. Ada yang jadi buah, ada yang jadi cuma-cuma. Nah, kita kadang tahu itu. Ingat tanpa akal itu bisa. Kemudian bilang ada yang buah, ada yang tambangnya macam-macam warnanya. Ya kan? Orang itu mengumpulkan tanaman, bunga-bunga, ya cuma sekedar melihat keindahannya, tapi kadang merenungkan. Terus siapa nama Allah warna macam-macam? Kita lihat contohnya bunga itu bukan bunga kertas, banyak warnanya. Nah, pintar benar tumbuhannya warna. Nah, kita ini setelah sekian lama baru bisa campur-campur warna biru kayak gitu. Kalau orang cuma tahu 12 warna, sekarang berapa ratus warna. Nah, itulah. Itu supaya kita merenungkan bahwa itu akhirnya menjadi rezeki bagi kita. Wa sakhkhara lakumul fulka, dan Allah menundukkan bagi kamu kapal. Kalau belajar itu hanya ada kapal lagi kita membawa barang. Karena dari satu pulau yang lain. Kita jadi fil bahri biamrin, agar kapal tadi berlayar di lautan dengan perintah, dengan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu pulang laut ini dijadikan mesin. Jangannya laut bukan di mesin kayak Pak Bibak lawan kilo. Karena kau beli ya kan? Jadi dari negara dari Bangkok kilonya sampai ke arah situ hancur karena ini masih di antara hikmah. Wasafara lakumul anhar, dan Allah tunjukkan bagi kalian itu sungai-sungai. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari sungai. Cuma kadang-kadang ada manfaatnya tentang mengajar orang lain. Jadi jangan jamban. Iya, jamban. Ya, badannya kada lebih banyak lah, jambannya mungkin ya. Saya itu banyak rapat jamban. Alhamdulillah sekarang sudah cuma kalau diulang, Allah sudah menyebutkan itu sungai. Jadi kita itu harus bagaimana supaya sungai bersih, banyak manfaatnya. Beli minum juga nih di sungai itu. Kalau beli pantai harapan yang beli pantai beton, piknik ke pantai harapan, minum langsung pakai deh. Bersih, ini juga. Wa sakhara lakum syamsa wal qamar da'ibain, dan Allah tunjukkan bagi kalian itu matahari dan bulan yang keduanya itu beredar pada jalan. Ada mau berubah itu? Mulai bila itu? Ya mulai Allah menciptakan bulan, matahari dan bulan. Ada berubah. Makanya akhirnya orang bisa bulan kalender, bulan, jadwal setahun, setiap tahun pasti sama. Setiap tahun itu kapan yang kita ini pasti antara 30 September dan 1 Oktober itu pasti sudah. Kapan di Pontianak itu? Kapan pasti itu tanggal sekian berapa di Pontianak lalu matahari ya, tetap di tengah-tengah bumi. Itulah kira-kira lagi matahari itu kan bisa berjalan corangan dengan teratur. Nah di situ Pak bukti adanya yang mengatur alam. Jadi matahari ini bukti yang paling kuat matahari. Dia berjalan, ada dia itu kalau akal berjalan dengan teratur dan banyak sekali membawa manfaat luar biasa, manfaat daripada matahari. Karena kalau ada matahari secara lahirnya kita ini jadi ditutup itu 3 bulan malam, 3 bulan tidak ada juara remang-remang, 3 bulan tolonglah matahari, tapi sampai jam 10 aja, jam 9 cukup. Jadi bisa matahari sampai jam 12 siang terus. Dari juga orang Islam berada di situ. Ya orang Islam ini banyak di daerah Katulistiwa, di daerah paling anu kan 23,5 derajat bintang itu paling anu sana. Kalau ke atasnya tuh banyaknya orang Islam lagi. Wah, ada banyak orang Islam. Jadi orang Islam itu diudah oleh Allah Taala. Di sekitar Katulistiwa itu supaya nyaman ya Allah ibadah. Puasa kayak Pak. Nah, karena siang ya dengan kebijakan teknologi tadinya ya telah
bikin mau ngajar orang-orang di Katulistiwa. Wa sakhara lakumul laila wan nahar, dan Allah tundukkan bagi kalian itu malam dan siang. Jadi dalam agama itu malam itu lebih dulu daripada siang. Ya, jadi dulu malam pada siang. Nah, itu ujar Kartini habis gelap terang. Nah, itu sikap orang Muslim itu berdulu kadar menjaga tanam segala. Jangan berdulu tanam yang kadar. Jadi dari istirahat kita siap begawi. Jangan pikiran begawi itu orang istirahat. Jadi itulah falsafahnya itu kita memang menghadapi gawi, terus menghadapi gawi. Istirahat boleh, tapi kita siap menghadapi gawi. Makanya siang itu dimulai terbit fajar gitu. Hitungannya tuh malam itu kan dari terbitan matahari sampai terbit fajar malam. Siangnya itu dari fajar sampai terus matahari. Jadi malam dan siang itu adalah merupakan hikmahnya sangat besar, sangat banyak. Karena ujar Allah, bagaimana kalau kami jadikan malam terus menerus, kayak apa kalau kami jadikan siang terus menerus, kayak apa? Kalau malam terus menerus ya kayak tutup. Kalau siang terus menerus ya kayak di padang pasir itu kering. Jadi Allah jadikan di alam ini memang di dunia ini memang itu selalu dijadikan untuk berpasang-pasangan. Di akhirat kaina pasang-pasangannya itu dipisah. Kalau di dunia ini dicampur. Ya. Muslim lawan kafir dicampur aja ya. Ada masalah. Ya. Tapi di akhirat kaina ada lagi tercampur itu. Nah, mukmin bertunggal, kafir bertunggal, nyaman bertunggal, sakit bertunggal. Di dunia semuanya itu bercampur. Nyaman dan sakit bercampur. Wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan kepada kamu apa saja yang kamu minta. Karena diminta yang sudah diberi. Udara ada sana nama minta kita diberi sudah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian itu menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya, tapi tetap kita wajib menghitungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Kamu sebut itu maksudnya untuk diri kita. Ada salah orang lain yang banyak kamu tolong lain, ada salah. Kesan kita. Ya alhamdulillah. Kawan kalau artinya apa? Sikapnya kemudian ya adalah digunakan untuk kata-kata. Cuma ujar Allah Ta'ala, innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu kebanyakannya zalim. Zalim itu zalim benar. Kalau orang zalim biasa aja zalim, tapi kalau zalim benar itu zalim. Lawan Allah dia zalim, lawan manusia dia zalim, bahkan dengan dirinya sendiri dia zalim terhadap dirinya adalah tidak menunaikan hak dirinya. Malam aturannya istirahat itu begadang. Begadang kata orang itu zalim. Hak mata
istirahat. Kafar, dia ingkar, sangat ingkar. Kafar, kalau kafir itu ingkar, tapi kalau kafar itu ingkar benar. Banyak benar yang diingkarinya. Nah, termasuk ingkar nikmat. Rasa nikmat itu dari seorang dia, ada dari Allah. Semuanya ingkar. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang Allah mengingatkan kita dengan pertama dengan nikmatnya, kemudian juga mengingatkan kita bahwa kita memang bagaimanapun pada dasarnya kita banyak lupa. Karena itu mungkin dengan membaca Al-Quran, membaca tafsir, kita diingatkan. Dan ini sekarang ini banyak sedang muncul penafsiran masalah akhlak. Tanya dia tadi itu kan manfaat secara Al-Quran dirahihi paling bawah ada ulama. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan kehendaknya seorang, dengan liurnya seorang, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tafsir, maka dia mempersiapkan dirinya di dalam neraka. Jadi memang tafsir itu ada kaidahnya, ada sembarangan tafsir. Itu yang sebenarnya ilmu tafsir. Jadi kita ini banyak yang ada membaca, belajar itu ada berdasarkan namanya aturan belajar. Jadi misalnya kalau membaca hadis itu harus berdua belajar ilmu hadis. Hadis itu mengetahui kita di hadisnya sahih kan, ada kali pakai ada hadis yang Muhammad tadi kan, itu ada hadisnya, cuma ini pada hadis. Nah itu diikuti benar. Nonton maulid misalnya, man azama maulid itu sabya Allah yang siapa nama mengagungkan kelahiran Allah nanti bisa ya kalau hadis tadi pada hadis kan. Ya kalau ada masalah apa namanya maulid silakan aja masalah ini. Alasannya ada benar apa itu. Jadi belum ada kawan kita cari apa buku ilmu hadis ada sih ada warganya mau nggak ada jadi penting ilmu hadis tahu kita ini hadisnya bisa dipakai menjadikan hujah. Ini bukan. Nah inilah mungkin Bapak Ibu sekalian yang kita pelajari pada kesempatan subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abada. Allahumma iftah lana futuhal arifin ya Allah. Allahumma iftah lana futuhal arifin ya Rahman. Allahumma iftah lana futuhal muti'in ya Rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.